ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jadi saya mencari sholat khusyuk itu sejak muda, Bapak Ibu. Sejak umur saya 20 tahun. Kemana ada yang namanya sholat khusyuk, saya cari, saya kejar, saya pelajari, betul-betul saya sungguh-sungguh. Ternyata setelah puluhan tahun tidak ada standarisasi yang jelas. Yang mana yang harus saya ikuti? Banyak yang jamaah udah ikut 10 kali orang, 10 macam. Tapi mungkin yang terbanyak saya barangkali. Ya, kebanyakan itu rata-rata maksimal itu kira-kira 10 macam. Pak, saya udah belajar sholat khusyuk teorinya seperti ini. Saya udah belajar sholat khusyuk seperti ini. Tapi tidak satu pun jadi bisa dilakukan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengalaman pencarian sholat khusyuk yang demikian lama. Nah akhirnya saya terus-menerus bermohon kepada Allah, ya Allah, saya sudah belajar puluhan tahun sholat khusyuk ya Allah, tapi saya tidak mendapatkannya khusyukan yang benar-benar seperti apa. Standar yang harus menurut Engkau seperti apa ya Allah? Bertahun-tahun saya memohon, meminta kepada Allah. Karena ya Allah, begitu banyak orang yang mengajarkan, tetapi tak satu pun bisa saya praktekkan ya Allah. Ini Bapak Ibu sahabat. Jadi rupanya tidak mudah. Nah sampai akhirnya saya menemukanlah metode 3T ini. Nah jadi kalau Bapak Ibu, proses perjalanan pencarian itu cukup lama. Nah akhirnya saya merenung terus, mempraktekkan terus. Dalam perjalanan itu saya menemukan standar di mana standar ini ternyata dikuatkan oleh rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Setelah saya tulis bukunya, saya keliling ke seluruh Indonesia, kemudian beberapa Majelis Ulama Indonesia memberikan rekomendasi. Ya, yang tadi dibacakan sholat khusyuk, mencapai kehusyukan dalam sholat tidak mungkin dilepaskan dari 3T. Nanti kalimatnya ya, sekali lagi, sholat khusyuk, ya sholat yang khusyuk atau kehusyukan dalam sholat tidak bisa dilepaskan dari 3T. Apa itu 3T? Yang pertama, tumaninah. Ternyata di dalam hadis jelas sekali, orang yang tidak ada tumaninahnya dianggap belum sholat. Bapak Ibu ingat ini kunci-kunci. Ya, saya berikan kunci-kuncinya. Orang yang tidak tumaninah dianggap oleh Rasulullah belum sholat. Ingat itu. Makanya tidak ada cara lain. Kalau kita ingin sholat yang khusyuk, wajib tumaninah. Saya menambahkan wajib karena ada hadisnya seperti itu. Di buku saya ada tertulis, dan banyak hadis juga. Ya banyak buku-buku yang menyatakan harus tumaninah, maka saya mewajibkan diri
Ya, ini nomor satu, kuncinya tuh. Yang kedua, turunnya Al-Quran. Ya, salah satunya dibaca dalam sholat. Al-Quran yang dibaca dalam sholat harus dengan tafakkur, dipahami. Jadi bukan hanya dibaca tulisannya, harus dipahami. Dan ini perintah Allah dalam Al-Quran, harus tafakkur, ditafakuri, dipahami, dimengerti, menggunakan pikiran kita untuk memahami. Nah, ini yang disebut Ustaz Herat tadi, pikirannya juga bekerja, pikirannya juga sholat, paham, tafakkur. Yang ketiga, Al-Quran itu harus ditadaburi, dihayati, dijiwai. Maka dalam Al-Quran surat Muhammad disebut apalah yatadabbaruna Al-Quran. Mengapa kamu tidak mentadaburi Quran itu? Jadi artinya kan tafakkur dimengerti, tadabbur dijiwai. Nah, rupanya Bapak Ibu para sahabat, setelah saya pahami ini dengan mendalam, saya mulai mempraktekkan. Nah, saya mempraktekkan dengan tenang, mempraktekkan saya memahami apa yang saya baca, mempraktekkan apa yang dihayati dalam setiap bacaan. Nah, saya praktekkan itu terus. Nah, di sanalah saya belajar. Jadi ini Bapak Ibu para sahabat semua, ya, pencarian yang lama untuk menemukan standarisasi kekhusyuan dalam sholat. Di mana standarisasi ini belum ada di seluruh dunia, Bapak Ibu. Ya, ingat, standarisasi kekhusyuan belum ada di seluruh dunia, termasuk di Kairo, Al-Azhar, termasuk di Arab Saudi. Nah, karena itulah saya rumuskan dia supaya kita jadi mudah, supaya kita jadi mudah. Nah, sehingga alhamdulillah, ya apa yang saya rumuskan dalam pencarian itu akhirnya dipelajari oleh para ulama kita dan kemudian diberi rekomendasi itu. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Nah, dasar itu yang paling penting. Nah, tadi Ustaz Firman bertanya, ibu-ibu masih kuat? Masih? Kalau bapak-bapak sih berarti masih kuat ya. Ibu-ibu gimana? Masih ya? Bahasa awaknya apa tuh kalau kuat? Why? Oh, kuat juga ya? Ya. Kalau begitu Bapak Ibu, saya nggak banyak lebar secara teoritis karena Bapak Ibu sudah cukup lelah. Ya, sudah cukup lelah. Saya ingin to the point pada bagaimana sih caranya supaya tenang. Nah, tumaninah tadi berbicara, tumaninah artinya tenang. Yang tenang apanya? Tenang pikirannya, tenang hatinya, tenang perasaannya, tenang jiwanya, tenang gerakannya, tenang bacaannya, semuanya tenang. Tumaninah. Ya, ternyata Bapak Ibu para sahabat yang dirahmati Allah, untuk tenang tidak mudah, betul nggak? Kita mau sholat tenang itu tidak mudah. Apalagi yang mengalir apa? Mengalir itu, mengalir
Ya, pada saat kita mau sholat untuk tenang susah, Bapak Ibu. Teorinya gampang, hadisnya gampang, prakteknya gampang atau susah? Nanti mau praktek kita ini. Ternyata tidak mudah. Teori mudah, dijelaskan, diterima, dipahami, mudah. Tetapi waktu kita praktek tidak mudah. Udah pikiran kita capek tiap hari, pekerjaan banyak hal-hal yang mendesak dalam hidup, terus-menerus diganggu oleh keadaan. Sementara dalam diri kita ada namanya hawa nafsu, betul? Ada dalam diri kita namanya syaitan, betul? Walaupun ilmu agama kita tinggi, Bapak Ibu, tapi tidak kuat melawan hawa nafsu dan setan di dalam diri kita. Itu yang paling utama. Banyak orang yang mengerti bahasa Arab, banyak orang yang mengerti tafsir. Coba tanya sama beliau, Pak, waktu sholat itu menghayati tidak bacaan sholat? Tanya sama beliau. Yang kebetulan yang ikut belajar sholat ini para profesor bidang agama, Bapak Ibu. Ya, jadi ini bukan sederhana. Karena beliau yang ahli agama itu berhadapan dengan hawa nafsu dan setan di dalam dirinya, apalagi kita. Ya, dan karena itulah saya pun mengalami itu. Saya sudah mengerti apa yang saya baca, saya sudah memahami apa yang saya baca, saya sudah menghayati apa yang saya baca, saya tahu betul setiap kalimat. Tapi waktu saya sholat kok susah. Betul? Betul apa betul? Ya kan? Nah, jadi akhirnya teori sudah, kemudian harus berlatih, Bapak Ibu. Ketenangan pikiran, ketenangan perasaan, ketenangan jiwa harus berlatih. Tidak bisa tidak. Karena itulah saya coba melatih diri saya. Ya, melatih diri saya. Saya sering berkata pada diri saya, tenangkan pikiran kita, tenangkan perasaan kita, tenangkan hati kita. Kita latih supaya dia tenang. Tuh Pak, dilatih di luar sholat. Ya, ini praktek Pak. Kan ini yang dicari kan, selama ini kan, di luar sholat dilatih. Ya, jadi kita memperoleh ketenangan dulu, tumakninah itu kita praktekkan dulu, Bapak. Kita berikan afirmasi dalam teori psikologi, itu namanya afirmasi. Ya, kita didik diri kita untuk tenang. Tenangkan pikiran kita, tenangkan perasaan kita, tenangkan hati kita. Sebut nama Allah dalam hati. Allah, Bapak. Jadi puluhan tahun itu saya dapat ini. Allah, tenangkan pikiran kita, tenangkan perasaan kita, tenangkan hati kita. Sebut nama Allah dalam hati kita, Allah, dalam keadaan tenang. Dilatih, makanya ada berlatih. Dan setelah itu bagaimana? Antak ujallah karena kata rohu. Kalau kamu beribadah, seakan-akan Allah melihat kamu.
Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu belum mampu merasa Allah melihat Allah, maka kamu yakini kamu rasakan Allah melihat kamu. Betul? Betul ya? Nanti kan baru teori kan? Kita udah dengar di mana-mana, di masjid di mana-mana. Teori. Terus prakteknya gimana? Tumakinlah, tenangkan pikiran kita, tenangkan perasaan kita, tenangkan hati kita, tenang. Sambil nyebut nama Allah dalam hati Allah, sambil dimulai doktrinkan ke dalam diri kita. Ya Allah, Engkau tahu yang saya pikirkan. Ingat, betul nggak? Betul, betul ya. Allah tahu nggak yang kita pikirkan? Allah, Kau tahu yang saya pikirkan. Kau tahu yang saya rasakan. Engkau tahu isi hati saya, ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau, ya Allah. Engkau memahami pikiran saya, Engkau memahami perasaan saya, Engkau memahami isi saya, isi hati saya, Engkau memahami keadaan saya, ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau. Engkau melihat saya, ya Allah. Ya, ini yang saya dapati Bapak Ibu. Itu diulang-ulang. Bapak Ibu boleh rasakan itu nanti. Ya, diulang-ulang di luar sholat dulu. Namanya berlatih di luar sholat. Paham Bapak Ibu? Ibu-ibu paham? Ini jadi pencahayaan puluhan tahun. Nah, kalau itu udah kita terapkan dilatih di luar sholat, dan nanti waktu kita sholat terasa kita mulai merasa dilihat Allah, merasa dipahami Allah, merasa dilihat oleh Allah. Jadi pikiran kita yang tadinya mau pergi ke pasar, ibu-ibu sudah ke pasar nggak Bu? Sudah. Itu ingat ya Allah, saya sedang sholat dilihat oleh Allah. Itu ditanam. Ya, karena sekarang Bapak Ibu, ini teori ternyata sejalan dengan teori psikologi modern yang disebut dengan afirmasi, bahwa dalam pikiran kita selalu diberikan afirmasi. Nah, afirmasi itulah yang hidup sebenarnya. Tapi afirmasi ihsan, nah ihsan tadi kan ihsan, merasa lihat Allah, tidak pernah kita lakukan. Dan sekarang afirmasi yang diajarkan oleh hadis itu, oleh Al-Quran, ditanamkan dalam diri kita. Tanamkan seperti dilatih. Nah, ini kunci awalnya. Itu menyebabkan kita bisa tumakninah, tenang pikiran kita, tenang perasaan kita. Dan saat itu juga kita sudah menjadi seorang muhsinin. Muhsinin apa? Orang yang ihsan. Kalau mukhlisin, orang yang ikhlas. Jadi pada saat kita menerapkan itu, derajat kita langsung meningkat dari seorang muslim mukmin menjadi muhsin dalam tempo cepat. Betul? Betul? Nanti Bapak Ibu, ya para sahabat, dalam tempo cepat derajat meningkat dari muslim mukmin muhsin
Makanya pada saat kita sholat, derajat kita tuh muhsin. Ini bertahun-tahun saya berdoa pada Allah Bapak Ibu. Paham itu Bapak-bapak? Nah ini kunci awal. Awalnya begini. Dan baru kemudian, nah karena sholat itu diatur bacaannya. Ya, aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dirikanlah sholat untuk mengingat masakan. Ada nggak? Ya. Dirikanlah sholat untuk mengingat barang dagangan. Ada nggak? Nggak. Dirikanlah sholat untuk mengingat pekerjaan. Ada nggak? Nggak. Dirikanlah sholat untuk mengingat masalah. Ada nggak? Nggak ada Bapak Ibu. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi waktu sholat itu hanya Allah yang diingat. Itu pegang baik-baik Bapak Ibu. Ya, pegang itu baik-baik. Hanya bedanya kalau kita di luar sedang jalan, sedang duduk, sedang di luar sholat, yang diingat Allah boleh macam-macam. Ya Allah, saya bersyukur padamu hari ini ya Allah. Alhamdulillah. Ingat Allah. Kita sedang kerja, ya Allah, saya ini sedang mengabdikan diri padamu, sedang bekerja, ya Allah, sedang bekerja. Tapi kalau sholat, ingat Allahnya itu diatur dengan syariat, tidak boleh yang lain. Diatur oleh syariat bacaan-bacaan sholat, betul ya? Diatur. Jadi tidak bebas ingat Allah itu diatur oleh bacaan sholat. Ya, karena itu mengingat Allah bacaan sholat itu harus ngerti dulu. Nah karena itu nih Ustaz Irwan bukunya ngerti dulu. Ya baru nanti menghayati mendalami, nanti kita berlatih. Ya, paham? Yang penting paham buat saya. Paham dulu. Bapak paham ya, saya ngomongnya pelan-pelan karena saya jauh-jauh dari Jakarta. Ya, ingin memberikan pengalaman sedikit Bapak Ibu, hanya soal-soal saja deh. Saya bukan ahli agama beneran, bukan. Kalau tahu ya tahu aja, saya bukan ahli agama. Tapi kalau sholat khusyuk, alhamdulillah punya pengalaman yang cukup. Ada buku sholat khusyuk itu, ada buku berjumpa dengan Allah. Nah itu proses perjalanan batin. Ada namanya buku sadar akan hakikat kehidupan. Bisa tulis semua. Itu perjalanan 40 tahun bisa tulis itu Bapak Ibu. Nah yang sekarang saya berikan yang sholat khusyuknya saja. Nah ya, nah harus diatur dengan syariat. Karena itu ingat Allah dalam sholat harus ingat dengan bacaannya. Paham ya? Jadi saya ulang lagi sedikit. Satu, mau sholat khusyuk harus tumaninah. Mau sholat khusyuk harus tafakur, mengerti yang diucapkan. Mau sholat khusyuk harus tadabbur, menjiwai apa yang diucapkan. Semua itu harus dilatih di luar sholat. Nah, coba ini dilatih di luar sholat. Ya ini saya sedikit lagi deh. Bapak Ibu capek dan ya. Bagaimana supaya
bisa nggak capek setelahnya, supaya pada nggak capek gimana caranya? Ustaz Jiran. Jadi di dalam sholat Tumanina tafakkur tadabbur. Apa bedanya? Tumanina sudah tahu persis ya. Tafakkur, ngerti yang diucapkan. Ya, artinya kalau kita bilang orang sholat itu ada 5 Pak, 5 tingkatan. Yang pertama tingkatan rukuu. Jadi orang sholat tapi tingkatannya setingkat rukuu. Bismillahirrahmanirrahim. Rukuu bisa tidak? Bisa ya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya sampai dengan meniru bunyi Bismillahirrahmanirrahim, sama juga setingkat. Betul ya? Tingkat kedua, anak usia 5 tahun. Anak usia 5 tahun diajari. Nah, kalau kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, diajari artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Anak usia 5 tahun bisa nggak? Bisa. Padahal Bapak Ibu sekarang umurnya berapa? Kualitas sholat kita hanya sampai usia 5 tahun. Itu aja udah bagus. Tapi gak seimbang dengan usia kita sekarang. Harusnya yang tahu artinya itu umur 5 tahun. Tapi kalau sekarang itu sudah harus tahu makna. Nah, makna. Ya, kata seperti beliau. Usia 5 tahun arti. Nah, orang dewasa mengerti maknanya, mengerti maksudnya. Nah, tuh diurai lagi diurai. Oh, maksudnya ini. Nah, itu orang dewasa. Ya, 3 orang dewasa. Nah, lalu yang keempat disebut dengan dewasa terlatih. Dewasa terlatih itu adalah orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, tahu artinya, tahu maknanya, tetapi dia dilatih. Dewasa terlatih. Yang kelima, dewasa mahir. Dewasa mahir itu begitu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, terlintas artinya, terlintas maknanya dengan kecepatan. Jadi seluruhnya itu sudah sangat dihayati. Mahir. Mahir. Jadi nanti waktu Bapak Bismillahirrahmanirrahim, itu belum masuk maknanya. Udah mahir. Tapi kalau baru Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maknanya ya Allah, Engkaulah Tuhan Pengasih Penyayang. Engkau beri saya nikmat yang tak ternilai. Engkau beri saya penglihatan, pendengaran. Engkau beri saya semuanya ya Allah. Nikmat-Mu mengalir dalam diri saya tiada henti. Kasih sayang-Mu melebihi kasih sayang kedua orang tua saya ya Allah. Terhayati. Nah, itu berlatihan. Jadi kalau berlatih itu lama Bapak Ibu. Tapi nanti setelah dia dilatih terus maka Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terhayati dalam jiwa dalam. Nikmat-nikmat Allah begini kita rasakan. Dilatih. Nah, di pelajaran kita teori berlatih dan praktek keseharian.
juga tertanam dalam jiwa penghayatan makna. Nah ini Bapak Ibu, paham ya? Makanya dia harus dilatih, karena dia sifat pengkajian strategi belajar dalam menanamkan memori bawah sadar. Ini ada strategi pembelajaran dari sisi yang disebut psikologi, dari sisi neurologi, dari sisi hipnosis, dan dari sisi neuro-linguistic program. Jadi saya belajar sholat itu ada beberapa ilmu pengetahuan modern yang berdasarkan pengkajian ilmiah saya terapkan dalam pendidikan sholat khusyuk Bapak Ibu. Jadi setidaknya ada 4: neuroscience, psikologi, hipnosis, dan NLP. 4 ilmu ini. Ada lagi yang namanya kata pikiran. Kata pikiran itu bagaimana cara pikiran bekerja. Nah itu ilmu itu yang saya dalami dan saya terapkan dalam sholat khusyuk. Paham Bapak Ibu ya? Nah ini belum dipelajari, sehingga saya merasa Allah memberikan ilmu kepada saya, kemudian saya merasa itu harus diberikan kepada umat. Karena memang tidak mudah dan belum pernah ada mengkaitkan kehusuan dalam sholat dengan berbagai aspek ilmu pengetahuan yang saya sebutkan tadi. Belum ada itu. Ya karena itulah saya terapkan dan saya berikan kepada umat. Sekarang itu yang terdata aja sudah 25.000 jamaah. Dan insya Allah bagi mereka yang mau berlatih tapi syaratnya nih bukan hanya dengar-dengar. Bagi mereka yang mau berlatih 90% berhasil. Bagi mereka yang berlatih 90% berhasil. Ya, ini uji cobanya 20.000. Tapi bagi mereka yang tidak mau berlatih dipastikan tidak berhasil. Jadi tahu dulu Bapak Ibu. Ya, karena ini kajian ilmiah, kajian yang realistis, kajian alamiah. Sekali lagi, bagi yang mereka berlatih 90% berhasil. Bagi yang tidak berlatih tidak akan pernah berhasil. Nah ini kuncinya nih, jadi saya dapatkan itu. Karena itu sekarang kita ada admin yang bersedia membantu Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Mereka meluangkan waktu, mereka meluangkan tenaga, mereka ingin berbagi. Yang berlatih kita semua ini supaya berlatih. Jadi kita ada 150 admin yang siap membantu Bapak Ibu untuk berlatih. Karena itu nanti ya Ibu Bapak setelah ada kajian ini Bapak Ibu nanti daftar. Ya daftar ikut pendidikan sholat khusyuk secara intensif, tidak bayar. Berbulan-bulan, bertahun-tahun Bapak Ibu dibimbing oleh para admin. Zoom, kita adakan Zoom setiap hari untuk menanyakan apapun juga masalahnya dengan Zoom itu. Tidak bayar Bapak Ibu. Apapun juga masalahnya, tidak bayar. Nah, inilah sebagai tanda syukur kita dari komunitas Mahal Nadir, ya, yang Allah berikan ilmu tentang sholat khusyuk kita berbagi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, nah ini tadi tingkat guru beo, tingkat anak 5 tahun, tingkat orang dewasa, dewasa terlatih, dan dewasa mahir namanya. Jadi nanti Bapak Ibu sampai tingkat mahir. Ya, nah belajar itu bagaimana? Harus punya sikap Bapak Ibu. Dia yang saya temukan ini.
sikapnya apa waktu belajar itu? Sabar. Karena Bapak Ibu menghadapi diri sendiri itu gelisah, mau berlatih gelisah, hawa nafsu kita menolak, setan kita menolak, berlatih ini musuh itu ditolak sama hawa nafsu, ditolak sama setan, makanya harus sabar. Karena Bapak Ibu bukan menghadapi orang lain, bukan menghadapi diri sendiri. Kita tidak sabar mendidik diri sendiri, kita akan gampang lagi belajar. Karena itu saya wajibkan dia sabar mendidik diri sendiri. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, sholat khusyuk itu seumur hidup, betul nggak? Sampai akhir hayat, betul nggak? Balasannya apa? Tadi sudah balasannya sholat khusyuk itu. Ya, karena itu dia tidak bisa lain kecuali istiqomah. Tuh rumusnya nih. Jadi menerapkan akhlakul karimah mulai dari sabar, istiqomah. Bapak Ibu waktu berlatih kita sholat khusyuk itu Bapak Ibu banyak hambatan, banyak rintangan, banyak macam-macamnya pengalaman seperti itu. Ya, dia harus bersemangat atau dalam bahasa kita jihad. Bersemangat atau jihad. Berapa lama itu Ustaz? Berapa lama? Seumur hidup. Ingat Bapak Ibu. Jadi harus diterapkan sabar, istiqomah, bersemangat selama hidup. Ini kunci-kunci yang saya berikan. Karena seperti Ustaz tadi bilang, seperti ampere itu. Ya ampere motor atau mobil, apa ampere mesin ya. Kadang sini, kadang sini, kadang begini, kadang khusyuk gitu. Jadi harus sabar, istiqomah, bersemangat selama hidup. Begitu. Baik, Bapak Ibu para sahabat, bagaimana sih cara berlatihnya? Perlu nggak? Perlu nggak Bapak Ibu? Karena ini kuncinya cara berlatih bagaimana? Betul ya? Nah, kalau gitu saya akan jelaskan. Yang ada buku kecil, ada nggak buku kecil? Buku kecil tidak besar. Ya. Nah, kalau nggak itu, ya. Bapak